warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ridhaillah wa li syafa'ati rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama kembali, silaturahmi bersama kembali. Insyaallah barakah dan fadilah untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita ngaji Nashaihul Ibad. Sampai di mana Bu Maimunah ngaji kita? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah 21 yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Ali mendapat gelar karamallah dari Allah Subhanahu wa taala karena menjaga wudhunya. Kita sudah masuk nomor 1 kemarin. Jadilah di hadapan Allah sebaik-baik manusia dan jadilah di hadapanmu sendiri seburuk-buruk manusia. Nah, itu yang pertamanya. Baik. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustaz. Rangkumannya dan remindernya. Karramallahu wajhah. Jadi gelarnya Karramallahu wajhah. Oh, Karramallahu wajhah. 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 Wajhah itu artinya wajahnya. Wajhah. Wajhah. Ya. Karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali khusus mendapat gelar tersebut. Ya. Kita lanjutkan bagian kedua dari makalah ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakun dan jadilah kalian semua indan nasi di antara manusia, di antara kalian semua, rojulan, seseorang yang minan nasi, termasuk di antara mereka. Maksudnya termasuk di antara mereka itu gimana? Termasuk di antara manusia. Maksudnya jangan jadi manusia yang aneh. Ya, jadilah seperti manusia yang lain. Ya, di dalam kelompok kita, di dalam komunitas kita. Fa'innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yakrohu membenci. Ayyara abdahu untuk melihat hambanya mutamayyizan an ghairih. Sebagai sosok yang berbeda dari yang lain. Kama fil hadis sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Jadi kalau kita ada dalam sebuah komunitas, ya jadilah seperti orang-orang di dalam masyarakat kita. Jangan jadi orang yang nganeh-nganehi. Tentu ini dalam koridor yang baik. Ya. Tentu dalam koridor yang baik. Yang minimal untuk perkara-perkara yang mubah atau diperbolehkan. Misalnya gaya pakaian. Ya. Islam kan mengatur inti dari berpakaian kita itu untuk apa? Menutup aurat. Ya. Yang kedua untuk menjadi identitas. Ya. Yang ketiga bagian dari kita berpenampilan yang baik dan bersih. Bukan untuk pamer. Ya. Maka ya berpakaianlah sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat kita. Selama memenuhi prinsip-prinsip tadi. Selama menutup aurat. Ya. Selama tidak untuk bersombong-sombong ria. Dilaknat itu oleh Allah orang yang berpakaian itu untuk bersombong-sombong ria. Mengapa Rasulullah membenci orang yang
memakai celana menjuntai-juntai, panjangnya melebihi ini apa namanya apa sih mata kaki. Ya. Dalam hadis disebutkan karena sombong orang yang memakai pakaian atau celana kalau laki-laki di bawah mata kaki. Zaman Kanjeng Nabi dulu, orang kalau memakai baju atau pakaian atau celana melebihi mata kaki itu untuk bersombong-sombong ria. Ada tradisi begitu. Ya, tradisi sombong, duitku, uang saya banyak, ya. Karena uang saya banyak, maka saya bisa beli baju nih panjang sampai ke bawah mata kaki. Ya, kalau zaman sekarang, ya pada prinsipnya nggak boleh memakai baju untuk bersombong-sombong ria. Dengan berbagai macam cara. Ya, orang sombong zaman sekarang kan pakai baju bermerek, ditonjolkan mereknya. Ya, sengaja untuk pamer. Meskipun itu tidak panjangnya di bawah mata kaki, tapi kalau niatnya itu untuk pamer, itu sudah melanggar prinsip berpakaian. Ya. Termasuk juga tadi dalam contoh makalah ini adalah orang yang aneh-anehi, orang yang aneh, biar aneh. Saya pernah ngisi pelatihan di sebuah perguruan tinggi negeri, paling ngetop di negara kita. Ini kan forum serius kan, forum ilmiah. Ya, yang datang ada dekan, ada pembantu dekan, ada dosen-dosen. Ada salah satu karyawan yang pakai apa? Penampilannya, outfitnya, OOD, apa? OOTD, outfit of the day. Dia pakai baju ala anime Jepang. Oh, cuma nggak bawa samurai saja. Jadi masuk ruangannya terakhir, pakai baju ala apa itulah hero-heronya Jepang gitu, rambutnya dicat putih, lalu diikat pakai ikat kepala yang ada apa namanya hiasannya begitu, terus tangannya dikasih apa itu macam-macam gitu lah ya. Agar apa dia berpakaian seperti itu? Agar menarik perhatian kan? Ya. Menarik perhatian itu untuk apa? Untuk pamer. Nah, itu yang terkena pasal nih di dalam makalah ini. Jadi orang Indonesia di forum seperti itu ya umumnya saja ya. Karena berpakaian itu bukan untuk berpamer-pamer ria, menarik perhatian dan sebagainya. Ya, itu baru contoh dari sisi berpakaian. Ya. Kita apa namanya datang di acara mantenan ya umumnya orang kita itu apa sih? Pakai batik, mungkin kalau formal sekali dan acara tertentu mungkin pakai jas gitu. Nggak usah ngane-nganehi ya, nggak usah ngane-nganehi. Selama itu syar'i, ya selama itu tidak melanggar aturan syariat. Karena Allah sendiri membenci kita itu ngane-nganehi berbeda dengan lingkungan kita. Ya, jadi karena salah satu fungsi pakaian tadi, fungsi utamanya adalah menutup aurat. Ya, fungsi yang berikutnya kan, ya memang ini bagian dari identitas komunitas kita, ya agar kita tidak aneh dan berbeda dengan lingkungan sekitar kita. Itu baru dari sisi pakaian. Juga tentu adalah tradisi-tradisi yang lain. Dalam Islam, tradisi itu dihormati, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dalam Islam tradisi itu, tradisi atau kebiasaan kita dan masyarakat kita itu dihormati, dihargai.
Makanya ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi salah satu rujukan dan sumber hukum. Adat kebiasaan yang sudah berlalu, berlaku, berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Itu artinya kalau sudah diakui dan digunakan dan diamalkan, dipakai sehari-hari selama puluhan ratusan tahun, sudah dianggap cocok oleh masyarakat, sesuai dengan kondisi masyarakat. Ya kan? Nah, makanya bisa itu muhakkamatun, bisa dianggap sebagai salah satu rujukan hukum atau sumber hukum. Karena sesuatu yang sudah dipakai, sudah diamalkan, sudah dipraktekkan selama apalagi puluhan dan ratusan tahun, itu akhirnya sudah sudah sesuai dengan masyarakat, sudah sesuai dengan kebaikan orang-orang di dalam satu komunitas. Nah, sesuatu yang baik, tadi ya jangan lupa bahwa koridornya adalah tidak melanggar syar'i, ya tidak melanggar syariat, selama itu syar'i. Ya. Itu basic lah yang nggak perlu dipertanyakan. Loh, kok kita harus ngikutin adat kalau nanti adatnya pakai baju yang buka-bukaan gimana Pak? Ya otomatis nggak boleh. Ya, ini yang adat yang sesuai dengan syariat. Sesuatu yang sudah dipraktekkan dan dipercaya oleh masyarakat baik, itu artinya sudah sesuai dengan agama. Karena agama itu adalah sesuatu yang pasti nyocoki dengan kebaikan manusia pada umumnya selama tidak melanggar aturan Allah. Sesuatu yang dianggap baik, makanya hukum muamalat kita, ya bukan ibadah ya, hukum muamalat kita kan bunyinya, kaidahnya kan begitu Bapak Ibu. Semua hal boleh kecuali ada dalil, ayat, hadis yang melarang. Nah, prinsipnya hubungan muamalat, sesuatu yang sifatnya hubungan kemanusiaan, urusan dunia, semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kalau ibadah, semua nggak boleh, semua haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kita nggak boleh berinovasi dalam ibadah, itu nggak boleh. Sholat subuh ini kita lagi banyak dosanya nih, udah kita 3 rakaat deh, jangan cuma 2, nggak boleh. Karena ya tidak ada dalil yang memerintahkan sholat subuh 3 rakaat. Nah, tapi kalau urusan dunia, urusan muamalah, semuanya boleh. Yang dianggap baik oleh manusia itu berarti baik oleh agama, cocok, baik, boleh. Kecuali yang dilarang, ada hadis, ada ayat yang jelas-jelas melarang perbuatan tersebut. Nah, itu nggak boleh. Ya. Riba contohnya. Riba kan urusan kemanusiaan kan. Ya. Perdagangannya boleh. Tapi begitu riba, karena sudah ada ayat yang jelas, wa harramar riba. Ya Allah mengharamkan riba, maka riba jadi nggak boleh. Tuh Bapak Ibu. Nah, begitulah agama kita. Agama datang untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau ada urusan-urusan kemanusiaan yang dianggap baik dan cocok, ayo lakukan. Dan itu bisa jadi landasan hukum. Jadi kita ya udah nggak usah aneh-aneh. Ya sesuatu yang sudah dianut oleh suatu masyarakat, selama itu tidak melanggar syariat, berarti itu baik. Karena baik, ya ayo kita ikuti. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah. Karena kita pengen jadi orang yang berbeda, menarik perhatian dan sebagainya. Lalu kita jadi orang yang aneh-aneh. Itu justru malah baik, justru malah nggak boleh. Ya, jadi ya udah kita ikuti apa-apa yang sudah dianggap baik oleh lingkungan kita. Ya selama tidak melanggar syariat, sekali lagi, insya Allah itu menjadi kebaikan kita dan menjadi kebaikan agama kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.